Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ta'zim, kemuliaan serta doa kepada abadi Allahumma ghfir lahu ummi ma'a keluarga, tu Muhammad ma'a keluarga, Abia Rais Am serta keluarga, juga kepada seluruh dewan guru yang telah mendidik kami, tak lupa kepada dewan hakim yang sebentar lagi akan menghakimi kami, wabil khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat insyaallah penghuni surga. Islam adalah agama yang diturunkan dengan membawa rahmat lil alamin. Dalam Islam semua hal teratur karena diatur, tersusun karena disusun. Mulai dari hal ubudiyah atau hablum minallah sampai dengan muamalah atau hablum minan nas, sehingga memberikan kesempurnaan di dalam kehidupan. Tapi seiring berkembangnya zaman, terlebih di era digital, sangat banyak muslim yang mulai tak tahu betapa indahnya Islam. Sangat banyak muslim yang tak tahu betapa hebatnya Islam. Maka beranjak dari hal demikian, tergugah hati Al-Fakir ingin mengkaji sebuah kajian singkat dengan tema mengenal potensi diri sebagai muslim di era digital. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Di saat gelapnya era digital menyelimuti indahnya alam, sehingga ketika dua orang insan bertemu, jangankan memberi salam, sapa saja sangat sulit dilakukan. Justru Islam datang dengan ajaran yang mengajarkan kepada si Inggris ketika berjumpa mengucapkan Assalamualaikum, how are you brother? Mengajarkan kepada si Arab ketika berjumpa mengucapkan Assalamualaikum, kaifa haluk ya ukhti? Mengajarkan kepada si Aceh ketika berjumpa mengucapkan Assalamualaikum, kibahinan narukok tiba. Itulah Islam, sehingga menjadi seorang muslim merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Hal demikian dikarenakan pangkat muslim adalah pangkat yang langsung disematkan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jal tanpa perantara. Begitulah yang terdapat dalam Al-Quran potongan surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa sammakumul muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menamakan kalian sebagai seorang muslim. Ia iman
Islam yang tersemat pada dada kita hari ini, terpundak pada bahu kita saat ini, adalah langsung dari raja para raja, penguasa dari yang berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncullah suatu syair, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Iman Islam bukanlah suatu hal yang dapat diwarisi meskipun kita mempunyai seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dibeli meskipun kita seorang saudagar yang kaya raya. Akan tetapi iman Islam ada karena hidayah dan karena Allah menginginkan kita untuk mencintai hidayah. Begitulah ungkapan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti. Ketika Allah menginginkan kebaikan terhadap seseorang, maka Allah akan memberikannya hidayah atau membuatnya cinta terhadap hidayah. Tapi sayang beribu sayang, bungong mancang karet bak tangke. Seiring berkembangnya zaman, terlebih di era digital, sangat banyak muslim yang mulai kurang pengetahuannya terhadap Islam. Kita melihat ke timur dan barat, selatan dan utara, maka kita akan menemukan ternyata banyak muslim yang mulai merasa tak percaya diri dengan keislamannya, silau dengan megahnya Eropa atau canggihnya Amerika, terpukau dengan kerennya Jepang dan beningnya wajah bintang Korea. Padahal hadirin, Islam dengan kehebatannya nan luar biasa yang tak pernah ketinggalan zaman dan masa, sehingga dengan ilmu pengetahuannya mampu mengatur sebuah teknologi di era digital yang dikenal dengan sosial media. Dan yang lebih hebatnya adalah Islam, agama yang selalu mampu memberikan potensi kemampuan atau energi yang dapat dikembangkan, sehingga seorang muslim yang dulunya mungkin bukan apa-apa, sekarang mempunyai kisah dan juara di mata dunia. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Salah satu potensi yang Allah berikan pada kita seorang muslim adalah sebutan khalifah atau pemimpin. Hal demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa sungguh aku, kata Allah, akan menciptakan seorang makhluk, hambaku, di muka bumi sebagai khalifah. Hadirin, sebutan khalifah dalam ayat tersebut bukanlah sekedar sebutan, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebutan tersebut kepada seorang muslim adalah karena potensi yang ada pada dirinya, yang jika potensi itu dikembangkan, maka seorang muslim akan mampu beradaptasi dengan setiap zaman yang ada, baik itu zaman dahulu sebelum datangnya teknologi sampai dengan zaman sekarang yang dikenal dengan zaman teknologi atau era digital. Artinya Islam dengan sifat empowering people-nya atau sifat memberdayakan manusianya selalu mampu memberikan kemampuan yang jika dikembangkan, maka seorang muslim akan mampu mengatur dan menyempurnakan satu atau dua kecacatan di dalam teknologi di era digital. Contoh sederhana, kita lihat
bagaimana Islam mengatur seorang muslim dalam menyikapi zaman, mulai dari zaman dahulu sebelum datangnya teknologi sampai dengan era digital yang pada dasarnya selalu digunakan untuk hal-hal yang tak indah dipandang mata, menjadi suatu hujjah bagi alam semesta. Media sosial, kita lihat betapa banyak konten-konten di dalamnya yang mencoreng norma kemasyarakatan umumnya, lebih khususnya norma agama. Akan tetapi seorang muslim yang sejati dengan kemampuan yang ada padanya mampu mengubah sosial media menjadi suatu yang lebih bermanfaat, bahkan memperoleh ridha dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Media sosial yang dulunya dijadikan sebagai ladang maksiat, ghibah, fitnah, bahkan zina dan lebih banyak lagi. Akan tetapi seorang muslim dengan kemampuan yang ada padanya mampu mengubah media sosial menjadi media dakwah yang dapat menghijrahkan, bahkan memualafkan orang-orang yang pada dasarnya selalu mendedikasikan kemampuannya untuk menyerang dan mencari-cari kesalahan Islam. Jika era digital diidentikan dengan pergaulan bebas, kenakalan remaja dan kejahatan-kejahatan lainnya yang sedang disebabkan oleh hawa nafsu yang semakin tak bisa dikendali, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengajarkan kepada seorang muslim agar dengan akal dan pikirannya mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga keimanan padanya melekat dengan sempurna. Begitulah yang terdapat dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan di dalam kitab Hujjah dengan sanad yang sahih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka oleh karena hal demikian, melalui pidato singkat Al-Faqir pada malam hari ini, Al-Faqir berdoa kepada Allah dan mengajak seluruh hadirin dan hadirat, mari kita kembali sedikit ke belakang untuk mengetahui betapa indahnya Islam, untuk mengenal betapa hebatnya Islam, sehingga pangkat muslim yang ada pada dada kita bukanlah sekedar sebutan, akan tetapi menjadi sumber energi yang akan membangkitkan kemampuan kita sehingga kita dapat berkiprah di era digital seperti saat ini, dan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari uraian di atas adalah menjadi seorang muslim merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Hal demikian dikarenakan Islam adalah satu-satunya agama yang memberdayakan manusia. Artinya kemampuan pada diri seorang manusia yang dulunya mungkin biasa-biasa saja, ketika Islam datang dan melekat pada jiwa seseorang, maka dia akan menjadi legenda yang mengguncangkan dunia. Yang kedua, potensi atau kemampuan yang ada pada diri seorang muslim jika dikembangkan dengan didasarkan nilai-nilai dan aturan Islam, maka akan berpengaruh besar terhadap era digital yang pada dasarnya selalu digunakan untuk hal-hal yang tak indah dipandang mata, sekarang menjadi suatu hujjah bagi alam semesta. Mungkin hanya sekian yang dapat Al-Faqir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Faqir mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ila liqa' ma'as salamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.